Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Firdaus dan rekan tim saya yang bernama Yain Dwi Savana. Kami dari kelompok 6. Di sini kita akan menjelaskan tentang teori pertukaran sosial. Yuk, teman-teman, kita simak video berikut ini ya. Ya, teman-teman, yang pertama kali kita akan bahas yaitu tentang teori pertukaran. Apa sih yang dimaksud dengan teori pertukaran itu? Teori pertukaran itu adalah suatu tindakan sosial yang saling memberi atau menukarkan objek yang mengandung nilai antar individu. Objek yang ditukar berdasarkan tatanan sosial yang ada. Objek itu berbentuk suatu yang tidak nyata. Teori pertukaran sosial ini sering sekali disangkut pautkan di masyarakat luar itu sebagai istilah ekonomi, yaitu keuntungan dan kerugian. Jadi perspektif pertukaran sosial juga berpendapat bahwa orang-orang menghitung nilai keseluruhan dari hubungan itu dengan mengurangi kerugian dari keuntungan yang tersedia. Hubungan yang positif yaitu hubungan yang memiliki nilai keuntungan lebih besar daripada nilai kerugian, sedangkan hubungan yang negatif itu hubungan yang memiliki nilai kerugian yang lebih besar daripada nilai keuntungan. Teori pertukaran sosial itu teman-teman juga memprediksi bahwa nilai hubungan pertukaran mempengaruhi hasil atau biasanya disebut outcome. Apakah orang-orang akan melanjutkan suatu hubungannya tersebut ataukah tidak? Pendekatan pertukaran sosial juga melihat melalui hubungan pasar, di mana setiap orang bertindak keluar dari tujuan berorientasi dari mendapatkan keuntungan. Namun ada juga ahli yang mengatakan bahwa pertukaran ekonomi dan pertukaran sosial adalah dua hal yang berbeda. Seperti yang dijelaskan pada awal tadi, teori pertukaran sosial itu seringkali disangkut pautkan dengan hubungan ekonomi yang ada. Itu termasuk dua hubungan yang berbeda sebenarnya. Jadi begitu teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi teori pertukaran sosial. Ya teman-teman, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang asumsi teori pertukaran sosial. Ini sedikit saja ya saya jelaskan ya. Asumsi teori pertukaran sosial itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama tentang sifat manusia dan sifat hubungan. Untuk contoh yang sifat manusia itu biasanya manusia mencari keuntungan dan menghindari kerugian itu termasuk sifat manusia. Sedangkan yang sifat hubungan yaitu biasanya tentang hubungan yang saling kebergantungan satu sama lain. Begitu ya teman-teman. Untuk materinya bisa kalian lihat atau penjelasannya bisa teman-teman lihat di bawah ini nanti ya. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas tentang mengevaluasi hubungan. Menurut Thibault dan Kelly mengklaim bahwa evaluasi ini menjunjung pada dua tingkat perbandingan, yaitu yang pertama tingkat perbandingan itu sendiri atau comparison level atau CL, yaitu tentang mewakili apa yang orang rasa mereka harus terima dalam bentuk imbalan dan biaya dalam hubungan tertentu. Sedangkan yang kedua yaitu tingkat perbandingan untuk alternatif, adalah menyediakan ambang yang berguna untuk mengevaluasi hubungan dibandingkan dengan alternatif realistis. Gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya ini kita akan membahas tentang pola pertukaran atau seks dalam aksi. Menurut Thibault dan Kelly, orang terlibat dalam urutan perilaku behavioral suspense atau tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan mereka. Urutan ini adalah pokok dari konsep sebagai pertukaran sosial. Saling bergantung ini akan membawa suatu konsep kekuasaan atau power. Menurut Thibault dan Kelly begitu ya teman-teman. Dalam konsep ini ada jenis kekuasaan menurut Thibault dan Kelly, yaitu tentang kendali nasib atau fate control dan kendali perilaku.
Apa sih yang dimaksud dengan kendali nasib itu? Kendali nasib adalah suatu perilaku kebergantungan seseorang terhadap orang lain untuk mencapai suatu hal atau keinginan mereka. Sedangkan kendali perilaku yaitu untuk mengubah perilaku orang lain, mempengaruhi. Itu ya teman-teman. Tibor dan Kelly juga menjelaskan ada 3 matriks yang berbeda dalam pertukaran sosial untuk menggambarkan pola pengembangan seseorang. Yang pertama yaitu matriks terkondisi, matriks efektif, dan matriks disposisi. Merupakan pilihan perilaku untuk mencapai suatu alternatif dalam pertukaran sosial itu sendiri ya teman-teman. Untuk penjelasan matriksnya bisa teman-teman lihat di bawah ini. Udah ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan sama Kak Yelin. Terima kasih. Struktur pertukaran. Pertukaran bisa memiliki beberapa bentuk di dalam matriks ini. Yang termasuk di dalamnya yaitu pertukaran langsung, pertukaran tergeneralisasi, dan pertukaran produktif. Pertukaran langsung atau direct exchange merupakan pertukaran yang timbal baliknya hanya dibatasi kedua aktor. Misalnya, ketika saya meminjam buku ke teman saya, lalu teman saya memperbolehkan saya untuk meminjam pulpen, pertukaran tersebut bersifat langsung. Pertukaran tergeneralisasi merupakan pertukaran yang terkait dengan resiprositas tidak langsung. Seseorang memberikan satu hal dan si penerima menanggapi, namun tidak kepada orang pertama. Misalnya, ketika seseorang pindah rumah, teman dan kerabatnya datang dan ikut membantu membereskan barang-barangnya ke dalam mobil. Pertukaran produktif merupakan pertukaran yang dimana kedua belah pihak saling memberikan keuntungan dan biaya secara bersamaan. Misalnya, sekelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kelompok bersamaan untuk mendapatkan nilai yang sama. Integrasi, kritik, dan penutupan. Teori pertukaran sosial telah menghasilkan banyak riset dan disebut sebagai salah satu sudut pandang teori utama dalam bidang psikologi sosial. Namun terdapat faktor saat Anda mengalami SET. Kriteria cakupan, utilitas, kemampuan uji, dan heurism merupakan hal yang penting untuk dibahas. Integrasi, tradisi komunikasi, retoris, semiotik, fenomenologi, sibernetika, sosiopsikologis, sosiokultural, dan kritis. Konteks komunikasi, interpersonal, intrapersonal, kelompok kecil, organisasi publik, retoris, massa atau media, dan juga kultural. Pendekatan untuk mengetahui, positivistik atau empiris, interpretatif atau hermeneutika atau kritis. Kritik evaluasi, ruang lingkup, konsistensi logis, parsimoni, utilitas, kemampuan uji, heurism, dan uji waktu. Kritik terdiri dari yang pertama, ruang lingkup. Kritik ini menggabungkan beberapa isu yang diangkat sebelum dan berpendapat bahwa kerangka pertukaran dapat dilihat sebagai menghargai diri terpisah sejauh bawah rasionalitas dan kepentingan diri sendiri. Dengan memprioritaskan nilai ini, diri yang terhubung diabaikan dan tidak dinilai. Yang kedua yaitu utilitas. Kriteria utilitas menunjukkan bahwa jika teori tidak menyajikan gambaran yang akurat tentang orang, teori tersebut tidak akan berguna. SET telah dikritik karena konseptualisasi manusia yang diusungnya. Secara teori, manusia dipandang sebagai kalkulator rasional, datang dengan persamaan numerik untuk mewakili kehidupan relasional mereka. Kritik heurism. Orang-orang yang mendukung SET menunjukkan bahwa hal tersebut telah menjadi heuristik. Studi di banyak daerah beragam, dari perusahaan telah dibintai menggunakan prinsip pertukaran. Yang terakhir yaitu kemampuan uji. Kritik umum dan teori pertukaran sosial merupakan bahwa hal itu tidak dapat diuji. Satu atribut penting dari teori tersebut merupakan bahwa hal itu dapat diuji dan kemampuannya terbukti palsu. Demikian dari kelompok kami, dari kelompok 6. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.